Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kesimpulan pra-peradilan Peggy sudah diserahkan kepada Majelis Hakim pada Jumat lalu. Senin besok, Hakim akan membacakan putusannya. Ketika penggerbekan di sana, difoto. Oh iya, kopi dari kopi. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam dengan agenda kesimpulan telah rampung digelar di Pengadilan Negeri Bandung Jumat 6 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy mengaku yakin Hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan Senin mendatang. Pasalnya, selama jalannya sidang pra-peradilan, tim hukum Polda Jawa Barat tidak bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy Peron seperti yang dirilis dalam daftar pencarian orang. Ketika masuk dalam fakta persidangan atau dalam pembuktian, perdebatan kami selaku pemohon dengan termohon, itu kita sama-sama menguji bukti. Apakah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron atau Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Kalau kami dari pihak pemohon mengatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron, seharusnya dari pihak termohon mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, mereka tunjukkan buktinya. Dalam sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan, tim hukum Polda Jawa Barat sebagai termohon menolak dalil gugatan sidang pra-peradilan Peggy selaku pemohon. Mereka menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum dan telah melewati gelar perkara. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Nasib Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan segera terjawab di sidang putusan pra-peradilan Senin 8 Juli 2024 mendatang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman berjanji akan memberikan keputusan secara objektif yang memastikan tidak punya kepentingan dalam perkara ini dan tidak ada tekanan dari manapun. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Adu bukti penetapan tersangka Peggy Setiawan akan menemui hasil pada sidang putusan 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutus apakah bukti yang ada cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau justru menjadi alasan bagi Peggy untuk dibebaskan. Tim Liputan Kompas TV. Apakah penetapan tersangka Peggy akan dianggap sah oleh hakim atau justru sebaliknya? Kita kupas perbincangannya bersama pengacara Peggy Setiawan, Bung Tony RM, dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu, Bung Tony. Selamat sore Mbak Cindy, Mas Tony. Oke. Selamat sore, Prof. Saya mau ke Bung Tony dulu. Bung Tony, kemarin dari tim hukum Polda Jabar kan menolak semua dalil yang digugat oleh kuasa hukum. Pendapat Anda gimana? Mereka meyakini penetapan tersangka sudah sah. Ya, dalam jawaban setiap termohon atau tergugat, ketika digugat atau dimohonkan, ya pasti menolak dalilnya, menolak dalil. Kalau mengiyakan, membenarkan, ya nanti dimarahin sama pimpinan. Jadi gini, ada dalam proses persidangan pra peradilan, ya itu sudah terungkap, ya, baik melalui permohonan kami, kemudian ada jawaban, kemudian ada pembuktian, ya, saksi-saksi, kemudian sampai menghadirkan dua ahli, baik ahli dari pemohon maupun ahli dari termohon. Ya. Nah, pada intinya itu akhirnya menyimpulkan dua hal. Pertama adalah penetapan DPO. Kenapa penetapan DPO? Karena menurut jawaban penyidik Polda Jawa Barat
kenapa tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai tersangka? Karena penyidik Polda Jawa Barat berdalih Peggy Setiawan ini adalah DPO. Itu. Oleh karenanya dikupas dulu bagaimana prosedur penetapan DPO. Terungkap dalam persidangan, dalam jawabannya penyidik Polda Jawa Barat, penyidik menetapkan DPO terhadap Peggy alias Peron yang dimaksud Peggy Setiawan menurut mereka itu pada tanggal 15 September 2016. Nah, sementara dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2012, jadi kan gini, kalau ditetapkan DPO-nya itu pada tanggal 15 September 2016, maka saat itu masih berlaku Perkapolri nomor 14 tahun 2012. Nah, kalau sekarang ini kan berlaku Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, karena September 2016, maka berlaku Perkapolri nomor 14 tahun 2012. Ya, di dalam Perkapolri tersebut, ya, prosedur penetapan DPO itu harus tersangka. Nah, di situ tersangka yang mau dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan, ya, setelah dipanggil 3 kali, ya, disebutkan di situ setelah dipanggil 3 kali tidak jelas keberadaannya, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Nah, artinya ada 2 unsur dalam Perkapolri tersebut untuk menetapkan DPO. Unsur pertama, yang bersangkutan harus tersangka. Unsur kedua, yang bersangkutan harus dipanggil 3 kali. Dalam jawaban nyatanya, penyidik tidak mampu membuktikan Peggy Setiawan sejak 2016, sejak 2017, sejak putusan itu ditetapkan sebagai tersangka. Tidak dapat membuktikan. Kemudian tidak dapat membuktikan juga Peggy Setiawan dipanggil 3 kali secara patut oleh penyidik. Itu dalam pembuktiannya pun tidak ada. Nah, sehingga kalau dasar penyidik menangkap atau menetapkan tersangka karena DPO sehingga tidak perlu pemanggilan, sudah terpatahkan dari fakta persidangan dari jawaban penyidik saja. Itu. Kemudian menetapkan tersangka. Dari 2 ahli yang dimintai pendapat, sebenarnya sama pada dasarnya, menyampaikan bahwa ahli dari kami, Prof. Suhandi Cahaya, menyampaikan bahwa harus diperiksa dulu sebagai saksi, harus dipanggil dulu, kan? Nah, kemudian dari Prof. Agus Surono, ya, dari ahli dari termohon, dia mengatakan bahwa tidak perlu dipanggil dulu karena DPO, kan? Tadi karena DPO-nya sudah terbantahkan, sudah terpatahkan, ya, itu menurut kami, ya. Nah, berarti ini penetapan tersangkanya ini kami pastikan tidak sah. Oke, artinya tidak ada pemanggilan setelah 2016 itu. Oke, saya mau beralih ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tadi dari kuasa hukum meyakini ada yang dilanggar, misalnya soal tadi tidak pernah dipanggil nih Peggy selama 8 tahun kasus ini berjalan. Kalau Anda melihatnya, menganalisisnya, arahnya gimana nih menuju ke putusan pra-peradilan? Apakah sekiranya hakim akan mengabulkan atau justru menolak dari gugatan? Ya, jadi begini, ini ada 2 dimensi yang cukup menarik. Kalau teman-teman Bapak-Bapak Polri itu berdasar pada direct evidence, bukti yang tidak langsung. Direct evidence itu bukti-bukti ketika 8 tahun yang lalu, yang kemudian dikuatkan dengan mencoba scientific crime investigation, yang kaitannya dengan sidik jari, yang kaitannya dengan foto, gitu. Tapi dalam teori, konsep direct evidence, bukti yang tidak langsung, itu harus terurai juga dengan bukti langsung, bukti yang ditemukan. Jadi suatu korelasi, sehingga dalam hal ini, dalam suatu penetapan itu jelas arahnya, buktinya mana, terkait tentang adanya misalkan pembunuhan berencana. Berarti foto pedangnya apa, foto tindakannya apa, kan kaitannya pra-peradilan ini kan dokumen evidence, bukti yang masih dokumen-dokumen. Nah, ini yang menarik. Tapi untuk kelompoknya Pak Tony itu mencoba dengan testimoni evidence yang melihat dengan para saksi-saksi yang ada dalam suatu konteks ketika peristiwa terjadi. Nah, di sini ada 2 problem yang besar, ya. Polisi dalam hal ini hakim akan melihat yang mana, apakah testimoni evidence yang terkait dengan bukti-bukti nyata, yang kaitannya saksi nyata, yang melihat bukti tidak ada suatu pemanggilan, yang tidak ada suatu keterangannya kan begitu. Apakah dengan bukti-bukti direct evidence? Di sini suatu problem yang besar, makanya nanti hakim akan melihat mengacu pada Mahkamah Agung bahwa pra-peradilan itu formil, ya.
tapi formil yang semi material. Makanya pra peradilan ini semi material karena kuncinya adalah tentang DPO tadi. Nah, pertanyaannya DPO seperti apa? Kalau itu memang DPO, kalau kita itu kan sudah lama, DPO kan sudah sekian tahun, kita harus mengacu pada betul apa itu penyidikan, serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna. Nah, disinilah seorang penyidik negara dalam hal ini harus memastikan sehingga mau tidak mau dipanggil sebagai saksi. Walaupun memang seandainya waktu itu sudah dipanggil tapi hilang lagi, kan tidak suatu keliruan karena sudah 8 tahun. Nama 8 tahun ini situasi berubah sama sekali, mungkin sekali, pemikiran berubah sekali, sehingga sebagai bentuk pelindungan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia tersangka, maka harus dipanggil. Kecuali memang data-datanya tidak ada. Nah, kalau data-data tidak ada, berarti harus diurai kembali. Inilah dalam konsep pra peradilan itu sebetulnya meletakkan bagaimana negara meletakkan pada subjek hukum sebagai hak asasi manusia yang utuh sehingga tidak ada suatu pelanggaran. Itu sebetulnya. Oke, Prof. Tapi artinya kalau dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam pra peradilan, baik itu dari Polda Jabar maupun juga dari kuasa hukum Peggy misalnya, Anda melihatnya sudah sama-sama cukup menguatkankah dari sisi masing-masing atau justru ada celahnya nih? Ya, tampaknya ada celah. Ada celah karena di Polda itu ada waktu hang 8 tahun. Yang 8 tahun itu saya kira harus juga merekomendasikan, memposisikan, merelevansikan. Karena suatu bukti keterangan itu harus relevansi yang sekarang. Sehingga ketika relevansi sekarang itu iya, ya kuat. Tapi kalau tidak, ya tidak kuat. Disinilah berarti konsep subjek hukum sebagai orang sebagai tersangka harus pasti. Misalkan alamatnya, misalkan tentang sidik jari kapan, apakah 8 tahun yang lalu, apakah yang kemarin, pembandingnya seperti apa. Ini yang harus dilakukan, karena ini bukan penetapan tersangka seperti kasus biasa, tapi penetapan tersangka yang berbasis pada DPO. Sehingga memang harus hati-hati dalam menentukan seperti ini, Pak. Tapi toh kalau memang nanti ada suatu kegalauan, ya, antara bukti-bukti yang Pak Tony, bukti-bukti yang Polda, asas hukum sudah menentukan. Oke, saya mau balik ke Bung Tony. Bung Tony, tadi kan Polda Jabar tapi masih meyakini kalau penetapan status tersangka ini mereka sesuai prosedur, berdasarkan alat bukti yang cukup dan lain-lain. Anda masih optimiskah nanti di putusan hari Senin akan dikabulkan? Ya, begini. Polda mengklaim dengan dalam jawabannya itu sudah memiliki alat bukti. Nah, alat bukti yang disampaikan Polda itu ya dalam jawabannya itu ada 13 ya. Di antaranya 13 itu keterangan saksi. Setelah itu baru visum et repertum. Nah, kembali ke keterangan saksi yang dijadikan alat bukti. Sayang sekali saksi-saksi yang dijadikan alat bukti oleh Polda itu tidak dihadirkan. Sehingga untuk menguji kualitas, menguji nilai saksi itu sehingga tidak terjadi. Nah, sangat tidak fair kalau kemudian hakim menyimpulkan atau hakim memutuskan hanya karena secara formil ada saksinya saja. Ini ada dua alat bukti, di antaranya ada saksi dan ada visum, ya, di antaranya itu. Nah, kemudian dianggap itu sudah memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka. Itu sangat tidak fair. Karena kalau begitu, ya secara formal saja, jadi kayak perdata murni akhirnya. Yang penting ada, saya punya surat tanah, mau dari manapun saya perolehannya, mau dengan cara dipalsukan, yang penting ada suratnya. Kemudian dianggap sebagai pemilik. Nah, itu namanya nggak fair. Karena pidana ini tadi, prosesnya acaranya perdata, tetapi kan ke semi material tadi kata Prof. Ibnu. Sehingga seharusnya kualitas saksi itu diuji. Ini tidak. Nah, sehingga ya, hakim itu pasti menilai. Karena gini, hakim juga kalau saya baca ketika sebelum pemohon dan termohon bertanya, hakim itu selalu menanyakan bagaimana proses penetapan DPO secara aturan. Kemudian apakah harus dipanggil dulu atau tidak? Itu ditanyakan sama hakim pertama kali. Kemudian bagaimana proses penetapan tersangka? Nah, itu perlu dipanggil dulu, diperiksa dulu atau tidak? Ketika hakim menanyakan hal seperti itu, kami yakin sebenarnya hakim ini sudah tahu aturannya. Hanya saja coba kan ditanya, ahli bunyi nggak pendapat mengenai itu? Jadi
Ditambah lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu sudah tegas pertimbangannya di halaman 98 bahwa selain minimal 2 alat bukti harus disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Oke, itu artinya. Baik, sudah kami tangkap. Baik, Bung Tony, terima kasih sudah kami tangkap. Prof. Hipnu. Tidak pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi. Oke, baik Bung Tony. Prof. Hipnu, terakhir, artinya Anda melihat dari rangkaian yang sudah berjalan selama sepekan terakhir, Anda menganalisisnya, langkah ataupun putusan hakim nanti akan ke arah mana? Mengabulkan atau menolak? Ya, ada 2 dimensi, kalau mengabulkan dan menolak. Tapi tampaknya dengan kekuatan bukti-bukti yang lampau, yang 8 tahun, dan apalagi yang disampaikan Pak Tony, bukti-bukti itu memang cukup bukti, tapi paling tidak bukti itu bisa dijelaskan secara dokumen, dokumen evidence, menggambarkan, oh visumnya kena ini tanggal sekian, oh pembunuhannya ada pisaunya, ini bukti foto pisaunya, tidak perlu bukti aslinya, tapi bukti pisaunya ada, alatnya ada, itu yang dilakukan. Oleh karena itu kalau memang agak sulit ya hakim agak risau gitu kan, artinya tidak lengkap. Dengan demikian, dalam aspek hukum, kalau toh ada suatu keraguan-keraguan, maka hakim harus bertindak asas indubio pro reo. Artinya ada keraguan-keraguan mengambil putusan yang meringankan bagi terdakwa. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Bung Tony RM, pengacara Peggy Setiawan. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu.